Assalamualaikum teman-teman sore dan soleha 5 Granada. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap belajar kembali. Hari ini tematik, tema 5, subtema 3, muatan PPKN. Seperti biasa, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan kita bahas adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam berbagai bidang terdiri dari dua. Yang pertama dalam bidang sosial. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakatnya yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Yang kedua adalah kesatuan dalam bidang budaya, memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang nantinya hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama adalah saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua adalah bergotong royong membersihkan lingkungan, meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga adalah bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat adalah membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Nah, selanjutnya adalah menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Berikut ini adalah manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, memperkuat rasa cinta tanah air. Nah, yang kedua adalah memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat. Nah, yang keempat, melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Berikutnya adalah persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup bidang, salah satunya yaitu kegiatan ekonomi. Manfaatnya apa sih persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi dengan yang adanya persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua adalah pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Caranya yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, ataupun agama. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, teman-teman. Ada maknanya, ada hikmahnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam hal apa?
bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu yang telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda. Pada muatan sebelumnya kita sudah membahas tentang Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia juga merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah, di pemerintahan, atau misalnya teman-teman berkunjung di daerah lain yang menggunakan bahasa daerah agar bisa mengerti maksud perkataan atau obrolan yang dilakukan, jadi menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadi salah paham. Manfaat penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya ketika kita berada di suatu daerah, kemudian kita tidak memahami bahasa tersebut, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi dengan penduduk. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah teman-teman, materi hari ini sudah cukup sampai di sini dahulu. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tidak ada tugas untuk teman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.